yang berkata di atas pujian dan penyembahan kita, yang duduk di atas pujian dan penyembahan kita, yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan kita, dan dia melawat saudara dan saya menyentuh saudara dan saya, surga menyentuh bumi dan bumi menyentuh surga. Itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi akan dekat surga, berarti bumi menyentuh surga. Apa yang kau ikat lepaskan di bumi akan terlepas ke surga. Itu menyentuh surga dan surga menyentuh bumi. Saudara dan saya pada saat ini lewat sentuhan-sentuhan ilahi yang diimpartasikan kepada saudara dan saya pada hari-hari ini. Biar kita tetap menyala-nyala seperti firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Amin. Ya, berkobar-kobar, panas, mendidih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus menerus sampai selama-lamanya. Itu yang diminta oleh Tuhan lewat saudara dan saya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama anak Tuhan, dan di dalamnya saling kita mendoakan satu dengan yang lain, ya. Kita kuat di dalam pengeringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Puji Tuhan, kita siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, saya mencoba sesingkat-singkatnya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Nah, hanya satu ayat di-explore untuk kita sekalian. Ya, ada temanya. Menerima kuasa, ada tema. Ya. Kenapa hilang tema menerima kuasa? Kita siap membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu ada temanya. Kenapa dihilang? Temanya menerima kuasa. Singkat, waktu saya singkat sampai saat ini. Ada tema nggak sih itu? Kita udah baca ayat ini tadi. Temanya yang menerima kuasa. Kisah 1 ayat 8 tadi. Ya, selanjutnya kita udah baca ini ayat ini. Kisah 1 ayat 8. Itu kuasa. Yang kita explore adalah kuasa. Dalam bahasa Yunani-nya dunamos atau dunamis.
Ya. Atau kita lihat di sini dinamik yang mampu menggerakkan. Ini sangat berperan di dalam hidup kita kalau Roh Kudus turun. Ya, yang kita dengar adalah dunamos atau dinamis. Itu kuasa yang heran dan ajaib. Ya. Dunamos ini seperti dinamik yang mampu menggerakkan, ya, saudara dan saya. Jadi ini sangat berperan di dalam hidup kita kalau Roh Kudus turun. Peranan Roh Kudus sangat penting sekali di dalam hidup saudara dan saya kalau Roh Kudus turun. Tentunya kita menerima kuasa atau power itu, ya, atau yang disebut exousia, kuasa yang didelegasikan kepada gereja Tuhan. Jadi exousia, kuasa yang didelegasikan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Yang mana di situ berkata kunci kerajaan sorga. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu telah diberikan kunci kerajaan sorga. Siapa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu namanya otoritas atau kuasa yang didelegasikan atau exousia. Ya, kuasa yang didelegasikan. Ya, otoritas. Kita pakai otoritas surga untuk mengusir setan, untuk membebaskan jiwa. Ya, bukan kita menerima kuasa dibaptis dengan Roh Kudus kita pamer dengan bahasa roh, tetapi ada tugas besar kita nanti sebentar menjadi saksi Kristus. Bukan bersaksi tetapi menjadi saksi Kristus. Harus memenangkan jiwa-jiwa saudara. Berarti peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kalau Roh Kudus turun, ya, di atas kita, penting sekali. Terus kita bisa membayangkan kalau Roh Kudus tidak ada, ya, dalam hidup gereja Tuhan. Kita bisa membayangkan yang tadi, kalau kuasa Roh Kudus tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Bekerja seperti apa di dalam hal bersaksi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya? Kita mati rohani, kita tidur rohani, kita mati rohani. Maka kita bukan panas mendidih 100 derajat Celcius, tetapi seperti gereja Laodikia, suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu 0 derajat Celcius, dingin. Ya. Tuhan mau kita panas 100 derajat Celcius, bukan 0 derajat Celcius, suam-suam kuku. Berarti mati rohani. Saudara tahu kasih balap begitu, ya, suam-suam kuku itu 0 derajat Celcius. Makanya kita mendidih. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bukan layani pekerjaan Tuhan, tapi di situ berkata dan layanilah Tuhan.
secara vertikal. Doa, memuji, menyembah, membaca, merenungkan firman Tuhan, melayani Tuhan di dunia. Kalau saya berkhotbah WL tadi, pemain musik itu melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pertanyaannya di sini. Ya, kita bisa membayangkan kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Kita suam kuku, dingin, Tuhan minta kita harus memilih salah satu, dingin atau panas. Nggak boleh dua-duanya. Itu menjadi kejijikan bagi Tuhan, dan Tuhan berkata dimuntah, pilih salah satu. Kalau dingin silakan 0 derajat Celcius, ya, es batu, mati rohani, tidur dan mati rohani. Kalau panas 100 derajat Celcius. Anda coba eksperimen masak air mendidih 100 derajat Celcius, saudara kasih masuk tangan saudara di dalam panci, maka Anda akan dibawa ke rumah sakit. Ya, kan terbakar. Seperti itu. Itu kita harus seperti itu. Terus, ya, nah, bukan berarti kita menerima kuasa Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus lantas hanya sekedar bahasa roh, bernubuat, pamer dengan kuasa. Ya, saudara, saya bilang bahwa gereja ini, jemaat ini seperti gereja Korintus. Ya, banyak sekali karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi tidak sampai di situ. Ada tugas besar mendampingi saudara dan saya, yaitu yang kedua, menjadi saksi. Bukan bersaksi ya, tapi menjadi saksi Kristus. Pertama, menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang keluarga kita. Kebanyakan orang Kristen di dalam kekristenan, keluarga besar kita, keluarga inti kita, marga kita belum diselamatkan. Tapi kita cepat-cepat ke keliling dunia, ke seluruh dunia. Padahal ya, kedodoran dari dalam. Hebat sekali keliling dunia. Ya. Kita menjadi terang dunia. Tetapi di dalam keluarga seperti lampu natal, mati hidup. Ya. Seperti itu. Yerusalem, keluarga kita yang menjadi saksi. Kalau sudah dibaptis dengan Kudus, membawa jiwa bersaksi. Itu ada keberanian yang luar biasa untuk bersaksi, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Beberapa setelah saya dibaptis dengan Kudus, saya bersaksi. Itu ada dari saudara-saudara dibaptiskan, ya, banyak yang saya bawa ke Tuhan dibaptiskan. Ada bersaksi, ada kuasa, jadi ada dinamis, kuasa yang heran dan ajaib. Ya, kuasa itu yang mengadakan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan ke depannya. Itu hanya bayangan kita, orang sembuh, sapu tangan kita, orang sembuh sakit penyakit. Ya, kita berdoa supaya orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita disembuhkan dari sakit penyakit. Kita berdoa satu ibu ini, Mary Tiulan Samosir, tetapi yang Bardede ini supaya tidak kembali ke Penang, karena disuruh balik ke Penang pada 10 hari. Kita berdoa supaya tidak ke Penang, tetap bersama dengan suaminya mengunjungi anaknya Joshua, kerajaan OKP di Inggris. Ya, pelepasan yang kedua saya melihat tuntas. Ya, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sesudah itu baru Yudea. Ya, Yudea ini juga ya, kerabat kita, teman-teman kita. Ya. Teman kita kan sekolah dari SD sampai
SMA punya teman banyak, kenapa nggak bawa ke gereja? Ya. Di mana mereka? Yudea, Samaria tergolong kafir, orang kafir. Jangan ke sini dulu, ke ujung bumi dulu. Ya, keluarga diselesaikan, baru kita menggarap ini. Ya, ini juga berbicara tentang sahabat-sahabat kita sekota juga bisa, seprovinsi, ya, provinsi yang lain, baru ke ujung bumi, ya, seperti itu. Di ujung bumi ini ditafsirkan sampai kita hidup dan mati kita, ya, ujung bumi tentunya seluruh dunia, yang di dalamnya 7,5 miliar manusia. Ya, tetapi kita harus menggarap dari dalam dulu keluarga kita. Kalau saya bertanya, kita ini termasuk saya, keluarga saya, walaupun Kristen tetapi belum ya mengalami Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya Kristen tetapi maka kita menggarap mereka pada saat ini. Kita dari dalam dulu. Ya. Jangan membayangkan ini dulu, bermimpi ini dulu. Kita udah beres semuanya, keluarga kita, jemaat di dalam ini kita bersihkan semua, nanti mereka yang datang malah ya tidak pergi, tapi mereka yang datang. Terus ujung dari perjalanan hidup kita, ujung bumi, kita tafsirkan seperti itu juga. Iya sih. Nggak ada limit waktu gitu. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita menjadi saksi-saksi Kristus, terus menerus menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya saudara yang sudah mendidih, panas, berkobar-kobar, itu harus bersaksi. Sekali kita berbicara langsung orang meresponi, dan orang itu akan datang ke Tuhan kalau kita ada dunamis, kuasa, Roh Kudus, ada urapan Tuhan, orang itu datang kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kalau Ibu Marsi, ada Dea, Safira sama-sama, ada Nabila sama-sama. Puji Tuhan. Itu karena dampak dari prestasinya mereka. Saya nggak tahu temannya sama, apakah Ibu Suryanti temannya, saya nggak tahu. Tanah tinggi semua di bawah, tanah tinggi berapa semua di bawah. Maka dalam waktu yang singkat gereja ini penuh. Sapu bersih tanah tinggi. Amin. 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 Dan saya nggak habis pikir, ini kok baru datang dapat Roh Kudus. Kita susah payah kan ya, jungkir balik cepat sekali pada akhir zaman. Ya, dua-duanya dapat Roh Kudus. Ya, dan kita sudah mendoakan. Dengan tugas kita adalah melepaskan dengan kuasa Tuhan tentunya, kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan, ya, menggarap jiwa-jiwa. Dan sebentar kita bekerja mendoakan Nabila, sudah dapat Roh Kudus, sudah melihat sesuatu, kita garap menjadi bagus. Seperti itu. Kita bekerja sebentar. Mereka yang lainnya silakan, kita tetap bekerja. Jadi ujung dari perjalanan hidup itu tidak dibatasi dengan hal-hal yang lain. Ya, selama kita hidup, kita harus memenangkan banyak jiwa. Benar kata pendeta Rene Lumangkun, di sini banyak jiwa. Coba bikin perangkat dan bersaksi, mengajak jiwa-jiwa ke tempat ini. Kita tidak hanya berdoa dari Senin sampai Sabtu, tetapi kita juga harus bersaksi. Ya, kalau ada kuasa sekali bicara, bersaksi langsung orang itu datang. Ya, karena ada perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya.
perubahan yang sangat radikal dalam hidup saudara dan saya, sehingga mereka tertarik ya, melihat hidup saudara dan saya menjadi surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Ya puji Tuhan, kalau saya nggak ada beberapa hari, saudara tetap berdoa di tempat ini. Jadi bukan hanya ada pendeta, tetapi kalau pendeta nggak ada, saya nggak ada beberapa hari, saya tetap pantau pergerakan di tempat ini, kehadiran saudara di tempat ini, ya, berapa orang yang hadir, ya, karena saya komitmen dengan waktu jam 6 itu harus mulai, maka saudara juga ikut apa yang saya sudah lakukan. Jam 6 sore itu langsung mulai sampai selesai, ya, sampai setengah 9 atau jam 9 bisa, jangan sampai jam 10 karena metro ditutup pada jam 10. Terima kasih banyak, bisa lanjutkan pelayanan. Maka ada orang-orang yang saya tugaskan untuk berkhotbah. 3 orang saya tugaskan untuk berkhotbah, Kamisnya, Jumatnya, Sabtunya. Nah, seperti itu. Dan mereka bertanggung jawab untuk berkhotbah. Puji Tuhan. Nah, adakah yang mau menerima kuasa itu? Ini penting sekali. Dunamis, kuasa yang heran dan ajaib. Dunamos tadi, seperti kita melihat dinamit, ada ledakan-ledakan yang luar biasa, ada terobosan, lompatan-lompatan yang luar biasa dalam hidup kita kalau ada kuasa Roh Kudus. Ya. Saudara lihat, kalau saya menyuruh orang itu berdoa, ada sesuatu pergerakan-pergerakan dalam hidup, maka saya akan mendukung dalam doa orang itu. Walaupun kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada jemaat khusus bagi saya menghampiri dan membantu mendoakan orang itu. Ya. Siap-siap saja Lydia Paulus, karena karisma dari mama biasanya orang tua bisa turun ke anak kandung. Waktu itu saya tahu pengerja abadi adalah Ibu Kristen Loana Pesi, mepet terus maka dapat karunia itu dari almarhumah Moren Paulus. Ya, mepet terus seperti Elisa mepet terus kepada Elia, maka dia mendapat kuasa 2 kali ganda. Seperti Yosua mepet terus kepada Musa, maka diberikan separuh dari kuasanya kepada dari Musa ke Yosua untuk memimpin, mengambil tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya dari Musa. Kalau kita melihat hierarkinya, ya seharusnya dari keluarga Musa yang menjadi pemimpin, contohnya Harun atau anak-anak Harun atau anaknya Musa. Tetapi kita lihat Yosua ini pepet terus, maka dia dapat, seperti saya lihat Bu Kristen Loana Pesi, dia nyepet terus. Itu saya istilahkan pengerja abadi, maka dapat karisma dari almarhumah ini kepada dia. Seharusnya waktu detik terakhir itu minta didoakan di tumpang tangan. Saya dalam doa, Roh Kudus menyuruh minta Ibu Kristen Loana Pesi menumpangkan tangan kepada Lydia Paulus. Saya tidak tahu waktu hari apa saya mendoakan Lydia, sulit saya mundur dan saya persilakan Ibu Kristen maju menumpangkan, karena kita taat kepada Roh Kudus, suruh Ibu Kristen bukan saya. Ya, saya tahu. Ya, seperti itu. Jadi transfer kuasa
Karena Tuhan memakai Lydia seperti mamanya, sudah waktunya, sudah dewasa, siap untuk masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena pelayanan ini membutuhkan banyak pengerja untuk menggarap jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Ya, kita sebentar siang menggarap satu jiwa, yaitu Nabila. Kita doa pembersihan supaya jadi bagus, luar biasa. Langsung kalau udah dapat roh seperti ini, sebentar kerjanya singkat. Rata-rata mamanya 1 jam, Nabila dia Safira yang kita doa hari Minggu 1 jaman lebih, ya, karena mereka udah dapat Roh Kudus itu membersihkan kerja kita. Berarti peranan Roh Kudus sangat penting dalam gereja Tuhan, saudara dan saya. Ya, ini ditantang. Adakah yang mau menerima kuasa itu? Ini udah selesai makanya. Adakah yang mau menerima kuasa itu? Kuasa Roh Kudus itu? Mau, amin. Kita berdoa supaya menerima kuasa Roh Kudus, bukan 1 kali ganda, tetapi 2 kali ganda untuk bekerja terakhir memenangkan banyak jiwa di akhir dan akhir zaman ini. Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini. Ya, kita siap memuji Tuhan. Ya, tidak ada perjamuan, saya minta nanti sebulan sekali saja, minggu pertama saja.